Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang keren banget. Sebuah ilmu yang diam-diam ngebentuk cara dunia kita bekerja. Mulai dari strategi perang sampai gimana caranya barang pesanan kamu bisa nyampe ke rumah. Namanya riset operasi, alias ilmunya bikin pilihan yang paling pas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Kita semua kan hidup dengan batasan ya. Entah itu waktu, uang, atau tenaga. Selalu ada batasnya. Nah, pertanyaan simpel inilah yang jadi jantungnya riset operasi. Ini bukan cuma masalah buat perusahaan gede atau militer, tapi juga buat kita semua sehari-hari. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu apa sih riset operasi itu. Terus kita mundur sedikit, lihat asal-usulnya yang ternyata dramatis banget. Setelah itu, kita intip proses kerjanya, lihat contoh gampangnya, dan terakhir, kita lihat gimana ilmu ini ngubah dunia modern. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu riset operasi? Daripada saya kasih satu definisi kaku, gimana kalau kita lihat aja gimana para ahli ngejelasinnya dari waktu ke waktu. Nah, lihat nih, definisi awal di tahun 1951 ini langsung nonjokin dua kata kunci, metode ilmiah dan dasar kuantitatif. Artinya apa? Ini bukan soal kira-kira atau pakai feeling, tapi benar-benar pakai data dan pendekatan yang sistematis. Beberapa tahun kemudian, tujuannya jadi makin jelas lagi. Bukan lagi sekedar nemuin solusi, tapi nemuin pemecahan yang optimum. Bukan cuma jawaban yang bagus, tapi jawaban yang terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Levelnya naik nih. Dan yang ini ngerangkum semuanya jadi satu paket komplit. Riset operasi itu ternyata gabungan dari tiga kekuatan, sains, matematika, dan logika. Ketiganya kerja bareng buat mecahin masalah yang paling rumit sekalipun, secara optimal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh gini. Riset operasi itu adalah cara ilmiah buat ngambil keputusan paling bagus. Biasanya dengan bikin sebuah model buat cari tahu gimana cara terbaik pakai sumber daya kita yang terbatas biar hasilnya maksimal. Simpelnya gitu. Nah, sekarang bagian yang seru. Gimana sih ilmu secanggih ini bisa muncul? Percaya atau enggak, akarnya itu justru lahir di tengah-tengah kekacauan dan situasi hidup mati di Perang Dunia Kedua. Sebetulnya benih-benih pemikirannya udah ada dari zaman dulu banget. Bahkan Archimedes udah mikirin hal serupa. Tapi, riset operasi sebagai sebuah disiplin ilmu yang formal itu benar-benar lahir karena kebutuhan yang super mendesak di tengah Perang Dunia Kedua. Coba bayangin deh situasinya waktu itu, Inggris lagi terdesak banget. Mereka butuh semua keuntungan sekecil apapun. Akhirnya, mereka ngumpulin orang-orang paling pintar, bukan cuma dari militer, tapi dari berbagai bidang ilmu, buat ngebentuk sebuah tim super. Dan lihat deh, komposisi timnya, ini gila banget. Ada ahli fisiologi, ahli astronomi, fisikawan, ini kan campur aduk. Bukan isinya jenderal semua. Justru keragaman inilah yang jadi senjata rahasia mereka. Mereka bawa cara pandang yang benar-benar baru buat masalah militer. Dan misi mereka itu krusial banget. Mereka bukan cuma duduk dan berteori loh. Hasil kerja mereka punya dampak langsung di medan perang. Mereka bantu cari cara terbaik buat pakai radar, ngelindungin konvoi kapal, bahkan ikut ngerancang kesuksesan pendaratan di Normandia. Ini bukti nyata betapa kuatnya pendekatan mereka. Jadi gimana sih cara kerja orang-orang brilian ini? Ternyata ini bukan sihir. Mereka punya resep, sebuah proses yang sangat terstruktur untuk mengubah masalah yang rumit jadi solusi yang jelas. Prosesnya tuh sangat logis. Pertama, definisikan dulu masalahnya apa. Kedua, terjemahin masalah itu jadi sebuah model. Ketiga, cari solusi dari model itu. Keempat, pastiin lagi modelnya akurat atau enggak. Dan terakhir, yang paling penting, terapin solusinya di dunia nyata. Oke, membangun model itu mungkin kedengarannya abstrak dan ribet ya. Tenang, kita coba pakai contoh yang super gampang aja, sebuah pabrik mebel kecil. Langkah pertama, tentukan tujuan. Di sini tujuannya jelas banget, cari untung semaksimal mungkin. Titik. Tapi, ya namanya juga bisnis, nggak ada yang tak terbatas. Pabrik ini cuma punya stok kayu jati sekian, kayu pinus sekian, dan total jam kerja karyawan yang juga terbatas setiap minggunya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kendala atau batasan. Dan disinilah keajaibannya dimulai. Semua informasi tadi, tujuan dan batasan, diterjemahin ke dalam bahasa matematika. Tujuannya adalah memaksimalkan P alias profit, dengan syarat jumlah sumber daya yang dipakai nggak boleh melebihi jatah yang ada. Model inilah yang nanti bakal ngasih kita jawaban optimal. Berapa meja dan kursi yang harus dibuat, biar untungnya paling gede. Setelah perang selesai, para ilmuwan ini sadar, wah tunggu dulu, prinsip yang sama yang bisa memenangkan pertempuran, kayaknya bisa juga nih dipakai buat merevolusi dunia bisnis. Inilah titik baliknya.
Senjata rahasia yang ditempa di medan perang ternyata jadi alat yang super ampuh di ruang rapat. Teknik yang tadinya buat ngatur strategi militer, sekarang dipakai buat ngatur strategi bisnis. Keren banget kan transisinya? Dan sekarang, penerapannya ada di mana-mana. Di akuntansi buat milih investasi, di marketing buat ngatur budget iklan, di produksi buat jadwalin pabrik biar efisien, sampai di logistik buat nentuin rute pengiriman tercepat. Hampir semua industri besar diam-diam pakai ilmu ini di balik layar. Buat ngerjain semua itu, para analis riset operasi punya semacam kotak perkakas yang isinya canggih-canggih. Ada pemrograman linier, kayak yang dicontoh pabrik Babel tadi. Ada teori antrian buat ngurangin waktu nunggu di kasir, sampai teori jaringan buat ngelola proyek raksasa. Tiap alat punya kegunaan spesifiknya. Jadi, dari semua obrolan kita, ini nih yang paling penting buat diingat. Walaupun pakai matematika, inti dari riset operasi itu sebetulnya adalah sebuah cara berpikir. Ini tentang gimana kita mencari masalah besar, nentuin apa tujuan kita, sadar apa batasan kita, dan secara sistematis nyari jalan keluar terbaik. Jadi saya mau ninggalin satu tantangan buat Anda. Lain kali kalau lagi dihadapkan sama pilihan yang sulit dengan sumber daya yang terbatas, coba deh berhenti sejenak dan berpikir kayak seorang analis riset operasi. Coba definisikan apa tujuannya, kenali apa batasannya, dan cari cara buat nemuin solusi optimal versi Anda sendiri. Karena pada akhirnya, ini adalah ilmu untuk membuat keputusan yang lebih baik.